Oke, balik lagi ke cari cuan melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan menggunakan metode e-purchasing melalui Inaprok. Kalau kemarin kita sudah belajar cara membuat akun dan membuat manajemen akses bagi pengusaha, kali ini kita akan membahas pembuatan pengaturan pengiriman dan juga membuat atau menambahkan produk di dashboard Inaprok yang telah kita buat kemarin. Sebelumnya aku ingin bertanya ke kalian, apakah ada kendala kemarin saat pembuatan akun dan juga manajemen akses? Kalau ada kendala, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang pertama akan kita bahas hari ini itu adalah pengaturan pengiriman ya. Jadi pengaturan pengiriman ini kalau kalian baru masuk pertama kali ke manajemen akses, di atas di dashboardnya penyedia itu pasti ada atur terlebih dulu pengiriman. Nah, caranya tuh gampang banget. Kalian tinggal ke menu paling bawah. Di bawah itu ada tulisannya pengaturan. Nanti muncul submenu yang banyak. Kalian cari yang tulisannya pengiriman. Nah, fungsinya pengiriman ini apa sih? Fungsinya pengiriman ini adalah coverage area pengiriman dari pengusaha tersebut. Jadi kalian harus tentukan dulu nih, coverage area penjualan kalian tuh di mana aja. Katakanlah nih di provinsi Jawa Timur gitu ya. Udah kalian centang di provinsi Jawa Timur. Kalau kalian centangnya di provinsi, otomatis di setiap kota dan kabupaten pasti ikut tercentang. Jadi seluruh kota kabupaten yang ada di Jawa Timur itu bisa klik atau check out produk kalian gitu kawan-kawan. Tapi kalau kalian fokusnya di salah satu kota aja gitu, katakanlah Surabaya, Sidoarjo dan juga Gresik gitu ya. Kalian centang tiga itu aja, kemudian ya wis itu nanti yang akan menjadi coverage area dari produk yang akan kalian jual atau kalian tawarkan. Sampai situ paham ya kawan-kawan? Jadi seperti itu. Terus setelah kalian memilih centang dari pengaturan pengirimannya itu tadi, zona yang kalian pilih, kalian bisa lanjutkan ke memasukkan harga pengirimannya. Per kilonya itu berapa sih? Katakanlah kalau kalian mau kasih ongkir di daerah Provinsi Jawa Timur itu 3.000 sampai 4.000 katakanlah. Ya udah, kalian ketik aja di kolomnya itu 3.000 gitu. Yang jadi masalah ini tidak bisa range. Jadi kalau misal kalian di satu provinsi itu memiliki harga yang berbeda-beda untuk pengirimannya, ya kalian masukkan satu persatu gitu. Kalau kalian punya satu harga, ya sudah. Yang penting ini tuh nggak boleh dikosongi. Atau kalian mau kasih gratis ongkir, ya udah di nolkan aja. Jadi diketik nol gitu. Yang jelas jangan sampai kosong. Kemudian lanjut ke sebelahnya lagi itu ada perkiraan tibanya. Jadi kalau tadi kalian centang Jawa Timur, dari gudang kalian menuju ke customer nanti di area Jawa Timur kira-kira berapa hari ya? Katakanlah let's say 1 sampai 3 hari atau 1 sampai 5 hari atau 1 sampai 7 hari gitu dan seterusnya gitu. Bebas kalian mau tentukan berapa hari. Tapi yang jelas tiga komponen itu tadi, yang pertama zonanya mana, harganya berapa, dan juga estimasi tibanya kapan, itu harus kalian isi. Kemudian tinggal disimpan kalau sudah. Gitu kawan-kawan. Mudah banget kan untuk pengaturan pengiriman itu. Jadi seperti itu untuk pengaturan pengiriman ya. Kita lanjut ke cara menambahkan produk. Nah, cara menambahkan produk ini juga sama halnya dengan pengaturan pengiriman. Masih ada di dashboard penyedia. Jadi, kalau kalian lihat di sebelah kiri itu ada beberapa menu ya. Salah satunya adalah produk. Nah, produk itu kalian klik. Nanti ada muncul submenu 2, yaitu daftar produk dan juga tambah produk. Kalian cek dulu nih di daftar produk. Itu tuh kalau masih kosong berarti ya udah kalian tinggal tambah produk. Tapi kalau di daftar produk itu ternyata ada produknya, itu bisa jadi adalah migrasi dari versi 5 e-katalog gitu. Jadi ada nih beberapa produk yang berhasil termigrasi.
Kalau info yang tak dapat itu adalah produk di V5 yang sudah ada penjualan atau udah ada transaksi, biasanya otomatis terpindah ke V6 di daftar produk. Cuman nggak serta-merta langsung tayang kawan-kawan. Kalian harus tetap mengeditnya, tetap harus memasukkan kategori produknya apa, terus kemudian harga update-nya berapa, stoknya tinggal berapa, itu tuh harus kalian edit dulu sebelum itu tayang. Jadi sama aja kalau kalian baru menggunakan V6 ya kalian sama dengan menggunakan tambah produk gitu, walaupun mengedit yang ada di daftar produk gitu. Tapi bebas sih pilihan. Nah, kalau ditambah produk itu ya benar-benar menambahkan produk baru gitu ya. Setelah kalian klik tambah produk, itu nanti akan muncul tuh menu atau tampilan untuk menambahkan produk. Sebenarnya kurang lebih sama kayak versi 5, cuman di versi 6 ini kalau dulu nyebutnya versi 5 itu etalase, itu harus kita pilih dulu. Kalau sekarang itu harus ada kategori yang kita pilih gitu. Kategori produk itu yang menentukan kalian mau berjualan apa. Nah, kalau kalian kebingungan untuk mencari kategori produk apa nih yang cocok dengan produk yang akan kalian jual gitu, karena versi 5 dulu kan kayaknya gampang ya, maksudnya dari semua daerah itu bisa mencantumkan etalase produk dan itu berbagai macam. Tapi kalau sekarang kan satu Indonesia dijadikan satu kesatuan namanya kategori produk, dan itu lebih terperinci banget, katakanlah kayak seragam gitu. Seragam itu ada yang di sub kategorinya itu ada seragam wanita, seragam pria, terus habis gitu di dalamnya itu masih ada lagi seragam dinas, seragam taktikal, seragam ketiga yang kayak gitu-gitu loh. Jadi lebih rinci lagi, kalian harus tahu kategori produk yang kalian jual ini masuk ke kategori apa sih. Nah itu kan carinya kadang bingung nih, kalian kalau nggak mau buka pengumuman penayangan produk, kalian bisa langsung ke katalog Inaprok. Ini cara cepat dan cara mudahnya. Tinggal kalian masuk ke katalog Inaprok, kemudian kalian ketik di situ produk yang akan kalian tambahkan. Katakanlah ATK atau buku atau kertas gitulah ya. Kalian ketik tuh di situ, di searchingnya kertas, terus nanti kan muncul tuh banyak penyedia yang sudah menayangkan produk kertas, ATK dan lain sebagainya. Kalian klik salah satu, terus kalian lihat tuh di pojok kiri atas ada tulisan yang berwarna biru, itu adalah kategori produk tersebut dan itu bisa kalian contoh. Gitu kawan-kawan, cara gampangnya untuk menentukan kategori produk mana yang akan kalian tuju. Setelah kalian tahu kategori produknya, kalian baru bisa menambahkan yang namanya nama produk. Nah, nama produk ini kalau bisa juga sespesifik mungkin. Katakanlah tadi kertas ya, kertas tuh kertas, kalian bisa sebutkan gramasinya berapa, terus ukurannya berapa, dan ini tuh box atau rim kayak gitu. Kemudian ya kayak nambah produk biasa di versi 5, kalian bisa masukkan foto, masukkan URL video kalau ada, kemudian juga komponen kayak merek, haki, TKDN itu juga ada, kalian bisa masukkan. Kalau punya ya kalian masukkan, kalau nggak punya aku nggak saranin untuk kalian kosongin nih. Kalau bisa, kalau kalian nggak tahu apa isiannya, kalian strip aja. Ini per kategori produk itu menunya beda-beda ya kawan-kawan. Kita nggak bisa nih bahas satu kesatuan per kategori produk karena kategori produknya banyak. Itu wah banyak juga nih yang harus kalian isi dan itu beda-beda gitu. Kayak contoh di Mamin gitu. Di Mamin itu minta kalau nggak salah sertifikat PPIRT kayak gitu-gitu loh yang ada halalnya dan lain sebagainya, itu kalau nggak salah wajib dimasukkan agar lolos kurasi gitu. Kalau di kategori produk lain ya kalian ada syarat-syarat lain yang harus kalian penuhi. Setelah kalian menentukan spesifikasi produk, kalian tentukan harganya. Nih, yang pertama harga itu ada PPN-nya. PPN itu pilihannya cuma ada 0 dan 12%. Kenapa kok 0 dan 12%? Ya
Karena dulu di awal itu emang Indonesia kan katanya udah naik nih 12%. Tapi walaupun itu kalian pilih 12%, nanti tampilannya itu tetap terhitung otomatisnya 11% di harga tayang produk. Kemudian kalian tinggal tambahkan harga ya. Nah, harga ini yang kalian input itu adalah harga pokok penjualan kalian belum PPN. Nanti akan dihitung otomatis by system harga setelah pajaknya dan itu disebut harga tayang. Jadi kalian tinggal masukkan HPP kalian, harga pokok penjualannya kalian itu berapa di kolom tersebut. Nanti di situ ada beberapa produk yang bisa diaktifkan dengan harga zonasi. Harga zonasi itu kayak barang-barang konstruksi atau mungkin sulit dilakukan pengiriman ke seluruh Indonesia, itu bisa mengaktifkan harga zonasi. Atau mungkin barangnya itu memang di seluruh Indonesia tapi tiap zona kayak Surabaya punya harga sendiri, Jakarta punya harga sendiri kayak mobil gitu, OTR-nya kan masing-masing. Nah, itu bisa mengaktifkan harga zonasi tersebut. Terus ada juga nih satuan produk desimal. Itu kalian juga bisa aktifkan kalau misal produknya itu bisa dibeli dengan angka desimal. Katakanlah nggak satuan, kayak mobil itu kan pasti satu unit. Tapi kalau kalian katakanlah mau beli beras atau mau beli gula itu kan bisa 0,5 kilo atau 1,4 kilo gitu ya gitu-gitu. Nah, itu kalian aktifkan aja satuan desimalnya gitu. Terus nanti disuruh juga ngisi volume atau dimensi dari produk yang akan kalian jual, nanti disesuaikan aja dengan produk yang akan kalian tambahkan dan juga yang terakhir adalah menambahkan lampiran produk. Nah, lampiran produk ini itu tuh bagian yang penting ya. Kalau yang di seluruh kategori produk itu ada, itu biasanya ada yang namanya struktur harga tayang. Struktur harga tayang itu maksudnya gimana sih? Struktur harga tayang itu intinya adalah dokumen yang menjelaskan produk kalian ini itu harga tayangnya didapatkan dari mana. Kayak misal bahan bakunya berapa, tenaganya berapa, terus keuntungan kalian berapa, kalian jumlahkan, terus nanti jadi harga tayang. Kayak gitu-gitu loh. Biasanya ini di semua kategori ada ya. Itu kalau kalian tambahkan bisa jadi nilai plus. Jadi si pembeli dari pemerintah itu sudah ngecek, oh kalian harganya nih wajar banget ya. Maksudnya kan itu jadi daya tarik gitu. Oh harganya ternyata segini, itu penjelasannya seperti ini dan ternyata kalian itu ngambil keuntungannya nggak terlalu nggak yang terlalu dibesarkan kayak gitu loh. Nah, kayak gitu-gitu itu bisa jadi nilai plus si pembeli PPK atau PP untuk ngeklik produk kalian karena informasinya sudah jelas banget. Intinya kayak gitu. Terus nanti juga ada dokumen-dokumen yang bisa kalian tambahkan juga kayak perizinannya, kayak kayak tadi yang aku jelasin PPRT, sertifikat halal untuk makanan, atau mungkin kalau yang di konstruksi itu ada SBU, KBLI dan lain sebagainya yang kayak kayak gitu. Itu bisa kalian tambahkan. Kalau udah selesai diisi semuanya, kalian tinggal klik simpan dan tayangkan. Nah, nanti bisa langsung tayang, tapi ada juga beberapa produk atau kategori produk yang emang harus melalui kurasi produk. Kalian nggak usah khawatir, kurasi produk itu dilakukan untuk memastikan produk yang kalian jual itu sudah benar-benar memenuhi syarat yang ada di Inaprok. Dan itu dilakukan oleh langsung kementerian terkait yang membawahi kategori-kategori produk tersebut. Gitu. Prosesnya kita nggak tahu ya, itu cukup lama, ada yang cepat, ada yang lama kayak gitu. Soalnya yang mengkurasi produk ini tuh langsung kementerian dan orangnya tuh infonya dikit, sementara produk yang mau ditayangkan itu banyak. Tapi nggak semua kategori produk itu terkurasi. Cuman beberapa yang kayak urgent-urgent, kayak misal mesin-mesin kayak gitu, mesin-mesin gede, genset dan lain sebagainya, terus beko, ada juga mobil, terus jasa-jasa konstruksi itu biasanya
menggunakan kurasi ini gitu. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak ATK dan lain sebagainya, Mamin itu biasanya langsung tayang kok tanpa melalui proses kurasi. Oke, gitu aja. Jadi cukup sekian ya pembelajaran kita kali ini terkait pengaturan pengiriman yang di awal tadi dan juga yang kedua adalah penambahan produk. Semoga bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa makin semangat untuk mencari cuan melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah memanfaatkan web Inaprok. Gitu aja kawan-kawan. Thank you. Yang mau komen silahkan. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Yang mau follow juga boleh. Yang mau share silahkan. Yang mau subscribe, ayolah di subscribe. Yuk, bisa yuk subscribe ya. Nanti untuk selanjutnya kita mungkin akan bahas yang namanya mini kompetisi atau mungkin request dari kolom komentar kalian. Jadi aku tunggu komentarnya. Oke, gitu aja. Thank you.